Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film yang sangat bergengsi, pemenang Palme d'Or, penghargaan paling bergengsi juga di Festival Film Cannes yang juga salah satu festival paling bergengsi di seluruh dunia. Filmnya adalah Triangle of Sadness. Ini film tayang di bioskop sekarang secara terbatas, tapi kalau di kota kalian nggak ada, tayang juga di Klik Film, bisa ditonton di sana. Itu bikinan sutradara Swedia Ruben Östlund yang sebelumnya itu bikin Force Majeure sama The Square. The Square juga menang Palme d'Or waktu itu tahun 2017, artinya Östlund udah 2 kali memenangkan penghargaan tersebut dan sepanjang sejarah cuma ada 9 sutradara dengan pencapaian itu. Jadi ini termasuk daftar yang sangat-sangat elit. Triangle of Sadness ini ambisius banget sih, durasinya 147 menit, hampir 2,5 jam dibagi 3 babak dan setiap babak itu ngebawa ceritanya ke arah yang berbeda dan gak terduga, yang bener-bener jauh dari cerita di babak sebelumnya. Babak pertama tuh judulnya Carl and Yaya, itu adalah nama 2 protagonisnya, sepasang kekasih sama-sama model, tapi mereka tuh pacaran cuman buat popularitas aja, gak bener-bener cinta. Dan di babak pertama ini mereka berantem. Si Carl ngomongin soal kesetaraan gender gitu, protes dia, katanya kalau setara nih, kenapa misal kencan masih aja cowok yang suruh bayar? Nah itu yang dia pertanyakan. Apalagi si Yaya sebagai model cewek itu kan bayarannya 3 kali lipat lebih gede dari Carl yang seorang model cowok. Alias si Yaya, si cewek lebih tajir. Jadi kenapa harus si cowok yang bayarin makan? Make sense sih sebenarnya ya. Di awal tuh omongan-omongan Carl tuh buat gue make sense. Dia mempertanyakan hal-hal yang patut dipertanyakan, yang bisa didiskusikan awal-awalnya gitu. Tapi semakin lama naskahnya makin bikin kita bertanya-tanya, ini Carl beneran peduli sama kesetaraan, sama equality, atau itu emang cuma ego dia aja, cuma ngeles aja gitu karena dia egois? Nah itu yang disentil sama Triangle of Sadness. Filmnya nih ngajak kita penonton ngetawain kesetaraan palsu yang digembar-gemborin sama orang-orang dengan privilege, orang-orang yang nggak tahu susahnya gimana kalau hidup itu nggak setara, kalau hidup itu nggak equal. Nah mereka menggembar-gemborkan equality tanpa paham apa sih itu sebenarnya. Dan bukan cuma soal gender ya, ada juga soal kelas sosial, ekonomi, sampai kekuasaan. Dan tadi gue bilang ngetawain ya, ngetawain bener karena Östlund di sini emang semangat banget gitu ngolok-olok kaum borjuis, apalagi di babak kedua. Babak kedua ini judulnya The Yacht, latarnya pindah ke kapal pesiar mewah ya, ke yacht, sebuah yacht isinya orang-orang tajir. Carl dan Yaya juga ada di sana, tapi mereka naik bukan karena bayar, tapi karena sebagai influencer mereka gratis naik ke sana buat nge-review kapal itu. Dan di situ di atas kapal kita makin ngelihat kesenjangan yang mencolok. Tamu-tamu agung tuh paling berkuasa gitu. Kalau lu bikin rantai makanan tuh ada di puncak tamu-tamu itu. Terus di bawahnya ada para kru kapal yang bermimpi dapat tip gede, dapat uang gede dari para tamu begitu. Perjalanan kelar dan paling bawah itu ada para pesuruh yang mostly adalah imigran. Mereka ini pekerja kasar yang bersih-bersih kapal, benerin kapal dan segala macam, dan mereka ini bisa kehilangan pekerjaan kapanpun. Kayak di suatu titik tuh ada seorang montir, kalau nggak salah, gue nggak tahu dia kerjaannya apa, tapi benerin kapal. Dan si Carl cemburu sama orang itu karena si Yaya nganggap he's hot gitu katanya. Terus si Carl lapor dan akhirnya orang itu langsung dikeluarkan, diturunkan dari kapal saat itu juga. Setidak berharga itu mereka. Dan di atas kapal ini juga lah filmnya ngasih menu utama, yaitu pas sebuah makan malam. Gue gak akan reveal peristiwa apa yang terjadi, walaupun gue yakin misal lo ngikutin soal film ini lo udah tahu adegan apa yang gue maksud karena udah dijadiin banyak banget materi promosi. Tapi pokoknya Östlund tuh habis-habisan melepas kekacauan. Dia gak lagi cuma mengolok-olok kaum elit, tapi juga langsung menghukum mereka dengan cara yang menjijikan banget asli, tapi juga lucu banget. Adiktif juga sih. Gue sampai berharap peristiwa itu gak ada kelarnya. Walaupun udah panjang, tapi gue berharap wah jangan kelar dulu dong, soalnya kacau yang lucu banget. Satirnya Triangle of Sadness ini emang gak subtil ya, gamblang banget, tapi ya itu tadi sangat menghibur. Nah sampai kemudian muncul twist dan filmnya pindah ke babak ketiga yang gue gak akan reveal judulnya karena judulnya itu bisa kasih spoiler soal settingnya itu di mana. Tapi intinya di babak ketiga ini Östlund coba
menambah kompleksitas pesan di filmnya. Itu sih tapi yang gue sayangkan, karena si Oslo nih berusaha banget, berambisi banget bikin cerita yang sekaya mungkin dan sebalance mungkin. Pesan filmnya malah jadi rancu. Balance yang gue maksud tuh gini, kalau misal ada sebuah isu ya, let's say soal kelas sosial gitu, si Oslo berusaha menampilkan dari kedua sisi. Satu sisi bilang oke, pokoknya orang kaya itu salah. Sisi yang lain dia bilang, wah tapi kalau orang miskin dikasih posisi yang sama, dia juga bisa salah, juga bisa berbuat kesalahan yang sama. Nah, Oslund berusaha nampilin dua sisi itu buat nekanin kalau isu apapun itu nggak sesederhana yang kelihatan di permukaan. Dan sebenarnya itu bagus, niatnya itu bagus, tapi makin lama malah berasa makin ruwet sendiri. Nggak jarang filmnya jadi ngelempar satu sudut pandang yang terus dia bantah sendiri. Di sini Oslund tuh kayak orang bingung yang beradu argumen sama isi kepalanya sendiri. Ibaratnya gitu loh, kayak lu bilang bakso ini enak nih. Ini ada bakso enak karena dagingnya empuk. Tapi kemudian lu bilang lagi, iya dagingnya tapi keempukan, jadi kurang nonjok. Nah loh, jadi baksonya itu enak apa enggak? Nah itu yang gue rasain pas nonton Triangle of Sadness. Kalau bukan karena acting pemain-pemainnya, ini film buat gue udah runtuh sih. Karena ambisinya si Ruben Östlund tadi. Bagus banget mereka semua, termasuk si Charles B. Dean yang meranin Yaya. Karismanya itu menghipnotis banget. Harusnya peran dia di sini tuh jadi breakthrough role. Sayang, Agustus kemarin Charles B. Dean ini meninggal karena sakit. What a huge loss. Oke, ratingnya. Untuk Triangle of Sadness ini rating gue kasih 6,5 lah dari 10. Kacau ini film. Kadang kekacauannya tuh masih menghibur, tapi kadang bikin pesannya juga nggak kuat. Tapi kalau yang lu cari adalah sebuah tontonan yang bakal bikin ketawa ngakak dengan cara yang terlihat pintar-pintar bodoh, nah ini film buat lu. Tonton di bioskop kalau ada, tapi kalau nggak ada silahkan langsung ciao ke Klik Film. Kalau dibikin ranking ya, di antara 10 pemenang Palme d'Or terakhir, Triangle of Sadness ini buat gue nomor 2 terbawah sih. Juaranya masih tetap Parasite dan Shoplifters. Kalau kalian gimana? Di antara 10 pemenang Palme d'Or terakhir tadi, mana yang menurut kalian paling bagus dan mana yang paling nggak bagus? Dan gimana juga pendapat kalian soal Triangle of Sadness ini? Apakah setuju kalau ini adalah sebuah kekacauan yang menghibur tapi tetap bikin pusing? Silakan tulis opini-opini kalian di kolom komentar. And please jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, and subscribe. Dan misal kalian ingin membantu kami di Cinecrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke deh, gue Rashid Hari, see you in the next video.